semuanya, kami dari kelompok 3, kode soal E. Di sini kami akan melakukan prosedur perhitungan ukuran pemusatan data kelompok atau data tunggal. Lalu kami akan menginterpretasi hasilnya dengan bahasa sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya Gita Aulia. Saya Birki Suraya. Saya Esther Greta Paulina. Silahkan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alik Nur Islami Rizky Syafaat. Saya dari kelompok 3. Kemarin saya berhalangan hadir saat ingin membuat tugas kelompok karena ingin mengantar ibu saya ke klinik. Statistika, pemusatan data dan penyebaran data. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika digunakan untuk memahami data dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, membaca grafik ekspor-impor, dan masih banyak lagi dalam berbagai bidang. Pemusatan data. Pemusatan data menggambarkan letak data pada garis bilangan dengan 3 ukuran utama, yaitu modus, median, dan rata-rata. Nah, penerapannya, statistika dapat digunakan dengan diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram titik. Nah, setelah kita mempelajari singkat tentang statistika dan penyebaran data, kita akan langsung mempraktikkannya dalam data nilai STS, Ganjil Matematika kelas 11 TKV dan 11 TKJ. Di sini kita sudah mendapatkan total sebanyak 140 data nilai. Pertama-tama kita akan mencari mean-nya terlebih dahulu. Nah, dalam mencari mean, kita harus menentukan nilai J jangkauan data, K kelas interval, dan P panjang intervalnya terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari nilai J-nya, di mana rumusnya adalah X max dikurang X min, di mana data nilai terbesar dari data ini dikurangi nilai terkecil dari data ini. Lanjut, sini data terbesarnya nilainya adalah 89, dan kemudian nilai terkecilnya adalah 14. Kita masukkan 89 dikurangi 14. Hasilnya 75, kita lanjut mencari K. Nah, dalam mencari K, kita akan menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log N. N di sini merupakan banyak datanya ya, jadi lognya ini jadi 140, log 140. Lanjut, kita akan mencari nilai log 140. Nah, nilai dari log 140 adalah 2,146. Jika dibulatkan 2 desimal menjadi 2,15. Lanjut, kita akan mengkalikannya, 3,3 dikali 2,15, sehingga menghasilkan 7,095. Lanjut, kita jumlahkan menjadi 8,095. Setelah itu kita akan membulatkannya. Nah, seharusnya kita akan membulatkan ke 8. Tapi setelah saya coba tidak dapat atau tidak memasukkan semua nilainya, sehingga kita akan mengakalinya dengan membulatkan ke 9. Nah, sip. Lanjut, kita akan mencari nilai P panjang intervalnya menggunakan rumus J dibagi K. Lanjut, 75 dibagi 9 sama dengan 8,33. Nah, sama seperti tadi, jika kita bulatkan ke 8, kita tidak akan mendapatkan nilainya. Maka dari itu kita akan membulatkannya ke 9, supaya mencakup seluruh nilainya dari 14 sampai 89 masuk ke dalam tabel. Setelah kita mendapatkan nilai J, K, dan P-nya, kita akan langsung eksekusi dalam tabel ya. Nah, saya sudah melakukan coret-coretan sini untuk mencari dan menentukan frekuensinya untuk tabel kita. Nah, supaya mendapatkan data nilai yang paling akurat dan sangat akurat pastinya. Nah, di sini adalah tabel yang telah saya buat dengan kelas sebanyak 9 kelas dan panjang intervalnya yaitu 9 sampai 19. Nah, frekuensinya sudah saya dapatkan di sini dengan benar. Nah, kita akan langsung mencari tapi bawah kelas.
untuk mencari tepi bawah kelas, kita akan mengurangi nilai 11 ini atau nilai terkecilnya dengan 0,5. Jadi 11 dikurangi 0,5 sama dengan 10,5. Nah, untuk selanjutnya lakukan cara yang sama. Jadi nilai terkecil dari kelas tersebut dikurangi 0,5 merupakan cara untuk mencari tepi bawah kelas. Nah, untuk mencari tepi atas kelas kita akan melakukan sebaliknya, yaitu data terbesarnya dari kelas tersebut kita tambahkan 0,5. Di sini kita masukkan 19,5, 28,5 dan seterusnya. Jadi untuk mencari tepi atas kelas kita akan menambahkan 0,5 pada data terbesar dari nilai kelas tersebut. Nah, kita akan mencari nilai tengahnya. Untuk mencari nilai tengah, kita akan menggunakan rumus tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Nah, 10,5 tambah 19,5 adalah 30 dibagi 2 sama dengan 15. Dan seterusnya. Gunakan rumus dan cara yang sama untuk mendapatkan hasil nilai tengah. Nah, setelah semua nilai tengah mendapatkan hasilnya, kita akan mengkalikannya. Nilai tengah dikali F atau frekuensinya. Sini 15 kali 2 sama dengan 30. Lanjut 626. Nah, kita mengalikannya nilai tengah dikali frekuensi. Oke, setelah kita mendapatkan jumlah seluruh nilai tengah dikali F, kemudian kita jumlahkan menghasilkan sigma sama dengan 6427. Kita akan langsung masukkan ke dalam rumus meannya, yaitu sigma nilai tengah dikali frekuensi dibagi n. N di sini merupakan banyak datanya, yaitu 140 data. Nah, kita masukkan ke rumusnya sini. Jadi 6427 dibagi 140 sama dengan hasil akhir yaitu 45,91. Nah, kita akan lanjut mewarnai bagian ini. Oke. Kemudian ini. Sip. Nah, kira-kira kenapa nih kita warnain nih? Setelah kita mendapatkan hasil meannya dan kita sudah men-spill warna-warnanya dikit, nah kita akan lanjut untuk membuat histogram dan poligon di Excel. Nah, sebelum itu kalian harus menyalin dulu. Nih, yang bagian A ini merupakan data nilainya yang tadi 11 sampai 19. Nah, kemudian yang B ini adalah nilai frekuensinya 2, 26, 34, dan yang C ini adalah nilai tengahnya. Oke, setelah kita mendapatkan ketiga data ini, kita akan langsung select semuanya. Kemudian kita ke insert. Nah, kalian pilih ini apa namanya? Insert column or bar chart. Nah, kalian pilih yang ini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kalian klik kanan pada bagian series 1 yang biru ini. Terus kalian klik format data series. Nah, di sini karena histogram mepet-mepet, dempet-dempetan, kita akan menjadikan gapnya menjadi 0 dan ini juga kita 0% juga. Oke, lanjut kita ke sini untuk memberikan stroke. Sini kita berikan warna hitam dan 1 PT. Nah, oke. Setelah itu kita lanjut ke yang oranye ini, series 2. Nah, kalian bisa klik kanan, kemudian pilih select data. Nah, di series pertama ini kita ganti namanya jadi histogram ya. Untuk membedakan antara histogram dan poligonnya, kemudian kalian bisa ke series 2, kalian ganti namanya poligon. Nah, di sini kalian select semuanya. Nah, kalian akan mengganti nilai ini bagian sini untuk mendapatkan hasil poligon yang akurat. Oke, terus kalian oke ini. Nah, udah seperti ini. Kalian klik kanan, kemudian kalian change series chart type. Nah, kalian bisa menggunakan settingan ini. Nah, kemudian akan menjadi hasil seperti ini. Nah, kalian bisa oke.
Dan boom, oke. Histogram dan poligonnya sudah jadi. Nah, untuk pengeditan selanjutnya kalian mungkin bisa menambahkannya di sini. Nah, mungkin akan saya potong sedikit ya karena saya akan memberikan cukup lama durasinya. Jadi sampai sini aja. Oke, sudah saya potong. Saya sudah mendapatkan hasil histogram dan poligon yang saya inginkan dengan akurat dan tepat dan lengkap detail. Nah, kemudian setelah jadi, kalian bisa copy dan kalian kembali ke Word. Nah, kalian sudah mendapatkan hasil tadi ini, kemudian kalian paste copy kalian tersebut. Oke, kalian bisa atur-atur di sini. Sekarang kita akan mencari modus. Dalam tabel ini bisa dilihat data nilai ujian yang paling sering muncul adalah 29 sampai dengan 37 yang berjumlah 34. Lalu kita bisa memasukkan data tadi ke dalam kelas modus, yaitu 29 sampai dengan 37 sama dengan 34. Selanjutnya kita akan mencari TB, D1, D2, dan P. Cara mencari TB adalah 29 dikurang dengan 0,5, hasilnya adalah 28,5. Lalu kita akan mencari D1. Cara mencarinya adalah 34 dikurang dengan 26, yaitu hasilnya adalah 8. Lalu D2, yaitu 34 dikurang dengan 22, yaitu 12. Dan yang terakhir kita akan mencari P, yaitu dengan selisih antara 11 dan 20, yaitu 9. Sekarang kita akan mulai menghitung modus dengan rumus di sini, yaitu TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Sekarang kita akan memasukkan angka-angkanya. TB yaitu 28,5 ditambah 8 per 8 ditambah 12 dikali 9. 8 ditambah 12 yaitu hasilnya adalah 20. Di bawah sini akan kita tulis 28,5 ditambah 8 per 20 dikali 9. 8 dikali 9 hasilnya adalah 72. 28,5 ditambah 72 per 20. Lalu di bawah ini 28,5 ditambah 3,6. 3,6 adalah hasil dari 72 dibagi 20. Maka hasilnya adalah 32,1. Mencari median atau nilai tengah. Di sini N-nya itu sebagai banyak data 140. Kemudian untuk menentukan awal median itu adalah setengah dikali N. N-nya kita ganti 140. Setengah dikali 140 hasilnya 70. Kita bakal balik lagi ke tabel untuk mencari TB, FK, FME, P, serta kelas mediannya. Karena kita sudah menemukan nilai awalnya adalah 70, maka kita bakal cari kelas mediannya dari frekuensi. 2 ditambah 26, 28, 28 ditambah 34, 62, 62 ditambah 22 hasilnya 84. Jadi kelas mediannya berada di 38-46 dengan frekuensi 22, TB-nya 37,5. Sekarang kita bakal cari FK, frekuensi kumulatif, di mana semua jumlah nilai yang berada di atas kelas median. Itu adalah 2 ditambah 26 hasilnya 28, 28 ditambah 34, 62. Jadi FK-nya adalah 62, FME-nya itu adalah frekuensi dari kelas median 22. P-nya itu adalah 38 sampai 46 adalah 9. Kita akan memasukkan nilai yang kita cari di tabel tadi. TB-nya 37,5, FK-nya itu adalah 62, FME-nya itu 22, P-nya 9.
kita menemukan yang diketahui tadi, kita bakal masukin semua angkanya ke dalam rumus dengan rumus TB ditambah setengah N dikurang FK dibagi FME dikali P. Kita bakal masukin angka-angkanya nih. Oke. Kemudian 70 dikurang 62 per 22 itu kita bagi dulu. Kita kurangi dulu dan bagi dulu sampai hasilnya 8 per 22 dikali 9. 8 per 22-nya dikali 9 dulu. Sampai hasilnya 72 per 22. 72 per 22-nya dibagi dulu sampai hasilnya 3,27 dengan hasil akhir 40,77.